أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العظيم. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu. Jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 180. Surah Al-Baqarah ini menjadi satu pelajaran penting bagi orang-orang yang beriman, bahwasanya kematian itu bisa datang kapan saja dan sangat penting sebagaimana disunnahkan oleh para anbiya, para nabi-nabi terdahulu ketika mereka hendak meninggalkan keturunannya, mereka meninggalkan orang yang dicintainya, mereka memberikan wasiat. Apa itu wasiat dan bagaimana cara menyampaikannya? Dalam ayat ini Al-Quran hanya menjelaskan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik dimaksudkan adalah yang dengan sesuai dengan syariat agama. Haqqan 'alal muttaqin, itulah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dengan kata lain, dengan cara berwasiat ialah salah satu ciri orang yang bertakwa. Jikalau ingin disebut orang yang bertakwa, maka berikanlah wasiat dan berikanlah pesan-pesan terbaik untuk orang-orang yang ditinggalkan. Seperti apa wasiat yang benar dalam Islam dan apa saja wasiat yang tidak diperbolehkan atau dilarang di dalam Islam. Insya Allah hari ini kita akan membahasnya dengan tema wasiat-wasiat yang terlarang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Ayo saya mau tanya sama jamaah nih, udah buat wasiat belum buat anak-anaknya? Ustadz Maulana udah buat wasiat? Kalau saya masih pesan. Baru pesan ya, belum wasiat? Belum. Insya Allah ya. Nah ini masalah ternyata wasiat ini penting banget dan ternyata jika tidak benar maka bisa menjadi wasiat yang terlarang. Nah hari ini ya kita akan membahas tentang tema yang mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Temanya adalah tentang wasiat-wasiat yang terlarang. Alhamdulillah. Nah hari ini sama-sama kita belajar nih. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema kita pagi hari ini, kita akan melihat sebuah tayangan terlebih dahulu tentang parodi wasiat ibu kepada anaknya. Ini dia tayangannya. Aku nek kok kene iki aku ora kuat wae. Kowe kan anakku sing siji-sijine. Aku tak pesen ya. Kae kebon ngarepan kae. Kok tinggal kowe ya wes. Terus kae sing wetanmu mah. Iki mesti ngaku ya, Mbak. Ya tinggal weni. Ya sing kulonmu mah. Terus apa, Mbok? Ya weni. Terus kae lho
sing mburi omah kae lho. Nah iki arep tak pijet ya mbok. Mesti nggo aku. Ya ora. Lah terus nggo sapa mbok? Ya nggo sing duwe. Wong kae dudu tekku kok. Iya, ini hanya parodi aja ya jamaah ya, jadi jangan sampai salah pengertian juga. Jadi bicara masalah tentang wasiat ini ternyata memang bisa membahayakan buat semuanya. Kalau sampai wasiat yang diberikan ini adalah wasiat yang salah. Nah ini salah satunya nih ya, contoh mungkin ya anak satu nungguin ya untuk dapat warisan. Ini kayaknya gimana gitu rasanya gitu ya kan. Orang tua masih hidup kok misalnya udah bisa-bisanya minta gitu ya kan. Nah sekarang pertanyaannya nih Ustadz Bani mohon izin nih. Apakah benar wasiat ketika orang ingin meninggal itu bisa dibuat dari jauh-jauh hari? Mungkin ya. Ustadz Maulana bikin wasiat kepada anaknya dari anaknya masih kecil-kecil gitu ya kan. Sekarang ini kan anaknya masih kecil semua. Udah dibikin wasiat itu bisa nggak? Masih berlaku nggak sampai nanti? Mohon maaf anaknya sampai besar-besar. Mohon izin penjelasannya silakan. Masya Allah. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, juga Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan karunia dan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin, amin ya Allah. Sehingga kita bisa menunaikan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang wasiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Pertama, wasiat begitu luar biasa ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu ayat ada dua penekanan dari Allah Subhanahu wa taala tentang wajibnya wasiat ini. Yang pertama, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian dan ditutup dengan haqqan 'alal muttaqin, kewajiban buat orang-orang bertakwa. Maka di antara ciri ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita membuat wasiat. Ustadz, di ayat ini dikatakan idza hadara ahadakumul maut, apabila kematian mau menghampirimu baru kita bikin wasiat. Apakah wasiat dibuat ketika mau meninggal atau boleh jauh-jauh sebelum hari? Kata Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun, kalau dibuat menjelang kematian sedang sakaratul maut, boro-boro nulis wasiat Mas Fadli. Ya, betul. Napas aja udah Senin Kemis, susah. Ya. Maka kapan dibuatnya? Jauh-jauh sebelum kematian. Ketika masih fresh, masih segar, pikiran masih nyaman, boleh. Mas Fadli kalau mau buat dari sekarang boleh juga Mas Fadli. Oh boleh juga ya, Ustadz Boleh Maulana juga. dulu deh yang buat. Ustadz Maulana dulu juga boleh, Masya Allah. Jadi boleh dibuat jauh sebelum hari. Nah wasiat itu secara umum terbagi dua. Yang pertama wasiat ketakwaan. Itu yang penting. Jadi wasiat yang pertama adalah ketakwaan. Sebelum kita meninggal kita wasiatkan, kita pesankan anak-anak, nah jangan tinggalin salat. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub juga berpesan kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Setelah saya meninggal besok apa yang kalian sembah? Maka anak-anak mengatakan kami menyembah Tuhan yang engkau sembah dan juga orang-orang tuamu. Itu pertama, wasiat ketakwaan. Yang kedua adalah wasiat harta. Wasiat harta ini terbagi dua. Yang pertama wasiat yang harus ditunaikan seperti tolong kalau bapak meninggal bayarkan hutang ya, tolong ini ada titipan sampaikan ke orangnya. Itu yang pertama. Yang kedua wasiat harta itu adalah memang diberikan harta. Kepada siapa? Meskipun dalam ayat ini lil walidaini wal aqrabin, kepada kedua orang tua dan kerabat, tapi para ulama sepakat ayat ini dinasakh oleh ayat tentang waris. Bahwa wasiat boleh diberikan yang berupa harta, diberikan kepada selain ahli waris. Ya, kalau dia sudah ahli waris, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad a'ta likulli dzi haqqin haqqah. Allah sudah membagikan setiap ahli waris itu ada hak, ada jatahnya. Fala wasiyata liwaris, kata Rasul, maka ahli waris tak perlu mendapatkan wasiat berupa harta. Lalu untuk siapa? Untuk mereka yang terhalang, seperti cucu, karena ada anak dia tidak dapat, boleh, boleh. Seperti kakek, karena ada bapak terhalang, boleh. Seperti anak angkat, boleh kasih wasiat. Seperti apa lagi? Nauzubillah min dzalik. Yang beda agama, tidak dapat waris, tapi boleh kasih wasiat, nggak masalah. Ya. Atau kepada kakak yang sudah selama ini merawat kita, boleh diberikan wasiat. Jadi ahli waris jangan tunggu wasiat. Karena dia tidak mendapatkan wasiat, kecuali wasiat ketakwaan. Maka ayo sama-sama kita perbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sepeninggal kita mewarisi dan mewasiatkan nilai-nilai ketakwaan kepada
keluarga yang kita tinggalkan insya Allah. Dan jangan lupa tinggalkan harta yang terbaik untuk mereka insya Allah. Masya Allah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan kasiran nih buat jamaah yang ada di rumah nih, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang wasiat-wasiat yang terlarang ya. Kita membahas dulu masih tentang wasiatnya dulu nih seperti apa nih. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Bani. Mungkin dilanjutkan lagi nih dengan guru kita Ustadz Maulana ya. Tapi kayaknya kita masih ada tayangan lagi gak nih? Jadi kan kita ada tayangan nih. Coba kita tanya sama kawan-kawan nih. Jadi ya, kita mau coba, nggak jadi, kita mau langsung aja bahas nih ya, mungkin bicara masalah tentang dalam surat Al-Baqarah nih, kita bicara masalah tentang siapa saja sih yang mendapatkan wasiat. Nih, kalau kita bicara masalah wasiat tadi sudah sempat dijelaskan sedikit oleh Ustadz Bani, akan dilanjutkan oleh guru kita Ustadz Maulana. Izin guru kita Ustadz Maulana, tafadhol. Makasih banyak Mas Fadli, izin Ustaz Bani, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di hari ini 28 Jumadil Akhir, pertanda 62 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Amin. Mudah-mudahan Masya kita mendapatkan keberkahan, Amin. bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin. Ya Nah, Allah, ya kalau Rabbi. berbicara tentang yang ditanyakan tadi Mas Fadli, wasiat itu kan wajib. Jadi gimana nih? Ada nggak wasiat yang haram? Kelanjutan dari pembahasan dari Ustaz Bani tadi, makasih banyak. Sebenarnya kalau berbicara tentang hukum wasiat itu menjadi sunnah, jadi ada beberapa hukumnya. Bisa jadi sunnah kalau ini berkaitan dengan orang-orang, ada pesan kebaikan buat nanti kasih ini ya, diperuntukkan kasih orang soleh ya, aku nggak sempat kasih ini, maka itu hukumnya sunnah. Bahkan seluruh pendapat pemuka imam-imam kayak yang 4, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Ambal, semua sepakat itu sunnah kalau ada pesan-pesan kebaikan. Nah, cuman akan berubah menjadi wasiat itu wajib tadi apabila ada utang piutang. Kalau saya mati meninggal nanti, tolong nak bayarin utang, aku nggak sempat ke sana dan sebagainya. Itu akan menjadi sesuatu yang wajib. Wasiat itu harus berwasiat. Kenapa? Karena ini berkaitan kalau kita tidak sempat lagi melakukannya, maka mewasiatkan kepada ahli waris kita atau orang-orang di sekitar kita untuk menjalankan wasiat ini berupa apa? Titipan utang atau titipan barang yang dititipkan orang pada kita tapi kita tidak bisa menunaikannya. Maka dititipkan wasiat kepada ahli waris kita. Apalagi menjadi makruh apabila wasiat itu, mohon maaf, kalau tadi kan ada dua, wasiat pesan dan wasiat harta. Jikalau menjadi makruh, jikalau hartanya sedikit. Iya. Buat warisan aja nggak cukup, ngapain jadi wasiat? Bagi-bagi wasiat lagi. Nggak usah, Aduh, jadi repot. makruh, merugikan siapa? Ahli warisnya. Kemudian menjadi sesuatu yang haram apabila mewasiatkan satu benda, satu harta lebih dari sepertiga. Karena batas daripada wasiat yang jadikan harta itu tidak boleh daripada sepertiga dari harta itu sendiri. Karena bisa jadi membahayakan. Makanya wasiat-wasiat dalam hal ini yang membahayakan, tolong jangan dilakukan atau menyulitkan. Sehingga jangan pernah mempermainkan wasiat. Makanya tadi saya ditanya, udah bikin wasiat, enggak berani ya main-main dengan wasiat. Iya. Karena takutnya nanti justru maaf ya, nanti di ending hidup kita kan maaf kita tidak tahu cukup ending. Wah, keren bahasanya ending di hidup. Ending itu maksudnya di akhir hidup kita gitu. Kita ya belum kan? tahu. Iya, Makanya iya. janganlah berwasiat sesuatu yang diharamkan, satu. Yang kedua, jangan berwasiat sesuatu yang kemusyrikan. Kalau saya nanti meninggal, tolong kuburanku dibawain sesajen. Berarti itu tidak boleh. Nauzubillah min dzalik. Sesuatu yang kalau saya meninggal nanti jangan keturunanku untuk menikah dengan keturunannya. Ini ada, berarti merusak silaturahmi. Atau yang menyulitkan, kalau nanti saya meninggal nama jalan ini diganti dengan nama saya. Oh iya, izinnya repot. Bapaknya repotin banget ya. Nah ini Masya Allah ya, buat jamaah yang ada di rumah tadi Ustadz Maulana sempat menjelaskan juga bicara masalah tentang hukum-hukum dari wasiat. Bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa juga jadi haram kan gitu. Nah ini bicara masalah tentang wasiat ini ternyata juga hukumnya banyak ya gitu ya. Nah sekarang sebelum kita lanjutkan lagi ya, kita akan melihat sebuah tayangan kembali nih tentang wasiat dari almarhum Syekh Ali Jaber kepada anak sulungnya. Ini di tayangannya. Dikutip dari tribunwau.com, ditemui di rumah duka di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Hasan tampak duduk di depan rumah bersama pelayat lain. Meski tengah dirundung duka, Hasan masih bisa menjawab pertanyaan dari awak media. Hasan menjelaskan ia terakhir kali bertemu sang ayah 2 minggu lalu di rumah sakit.
Hasan bercerita mengetahui kabar meninggalnya sang ayah sekira pukul 10 waktu setempat. Ia pun membenarkan wasiat terakhir Syekh Ali Jaber yang ingin dimakamkan di Lombok. Hasan mengatakan sedang mengupayakan hal tersebut dan berharap tak ada kendala dalam persiapan itu. Sempat berkomunikasi dengan sang ayah, Hasan mengaku Syekh Ali Jaber telah memberikan pesan terakhir padanya. Ia meminta agar Hasan menjaga sang ibu, Umi Nadia, dan juga kedua adiknya. Syekh Ali Jaber juga mengingatkan pada sang putra untuk selalu menjalankan sholat. Ya, ini yang kita suka rasakan, maksudnya pada saat orang tua kita ya kan berkata kepada kita, "Nak, kalau seandainya nanti saya meninggal, tolong nanti saya dimakamkan di sini, ini kafannya nanti pakai yang ini." Ya Allah, itu hati rasanya hancur banget padahal orang tua kita masih ada. Nah, apalagi pada saat itu nggak jauh berapa lama kemudian ternyata meninggal. Ya Allah, itu benar-benar luar biasa perasaan hatinya terpukulnya pastinya gitu loh. Apa yang seperti saya pernah rasakan juga gitu ya kan. Nah, pertanyaannya Ustadz Syam nih bicara masalah tentang wasiat. Wasiat itu sebenarnya itu perlu diucapkan saja atau memang harus tertulis gitu loh. Karena ini bicara masalah tentang kekuatan hukum soalnya nih. Ya kan kalau misalnya hukum Islam mungkin secara lisan oke. Tapi kalau misalnya hukum negara kalau nggak ada tertulis nggak jadi, batal urusannya. Bagaimana Ustaz Syam? Mohon izin tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Amin, ya wa Allah. taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau berbicara tentang wasiat, wasiat sebenarnya artinya adalah pesan yang kuat gitu ya. Pesan-pesan yang kuat. Jadi kalau dalam Al-Quran disebut wasiat itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, ya, watawasau bil marhamah. Itu dari kata wasiat, tawasau, saling mengingatkan dalam kebenaran, mengingatkan dalam kebaikan, kesabaran dan juga kasih sayang. Itu pesan-pesan yang kuat. Tapi kenapa pesan ini kadang disebut wasiat, kadang pesan itu enggak disebut wasiat juga. Beda kalau orang tua nyuruh anaknya sholat dalam keadaan biasa. Misalnya sekarang nih teman-teman, mungkin dari milenial lagi main game online, terus ayahnya bilang gini, sholat nak, itu, ya, bentar, ya kan. Mamanya bilang, nak, sholat nak, ya bentar. Sangat berbeda ketika yang dikatakan tadi Mas Fadli, ibunya sudah nyiapin kain kafan, dia bilang, nah nanti kalau mama meninggal jaga sholatmu ya nak ya. Itu pasti beda pesan yang masuk. Kenapa? Karena itulah yang disebut dengan wasiat, kuat pesannya. Sama, ketika ibu nyuruh kita, nak, kau rajin ya nak, sholat ya nak ya, rajin ya. Itu beda ketika orang tua kita udah sekarat lalu mengatakan, nah jaga sholatmu ya nak ya. Pasti beda masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena yang sebelum meninggal dunia itulah yang disebut dengan wasiat. Jikalau ditanyakan apakah harus dengan tulisan atau hanya cukup dengan ucapan, maka berbeda antara wasiat harta dengan wasiat tadi yang sebelumnya. Kalau wasiat hanya sekedar pesan menjaga ibadahnya, menjaga kelakuannya, akhlaknya, ini tidak usah tertulis pun aman. Tapi kalau sudah berurusan dengan harta, hutang, piutang, maka itu penting sekali untuk dituliskan. Kenapa? Dalam Al-Quran ayat terpanjang itu tentang yang namanya penulisan. Ada kuitansi, yang namanya penulisan segala macam saksi yang disebutkan. Karena banyak nanti bahaya mengaku-mengaku. Saya dulu bapakmu bilang itu tanahnya di sana untuk saya loh itu. Atau ada nanti panitia masjid atau panitia apapun itu yang datang. Bapakmu dulu itu mewasiatkan tanahnya sebenarnya untuk masjid. Tapi anaknya tidak terima. Kenapa? Tidak kuat hukumnya karena tidak ada yang namanya tulisannya. Maka hal-hal yang seperti ini haruslah menggunakan tulisan. Namun kalau pesan wasiat seperti para nabi mewasiatkan kepada anak-anaknya. Dimulai daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat 132 surah Al-Baqarah. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya mulai daripada Ishaq alaihissalam, Ismail alaihissalam. Apa wasiatnya? Jangan kau mati nak kecuali dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan Islam. Maka keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut Islam semua, Muslim semua, agama tauhid. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim yang berwasiat, jangan pernah kau mati kecuali Islam. Jangan pernah kau meninggal dunia kecuali kau sudah memeluk Islam. Wah, seperti ini hanya ucapan, tapi kalau sudah menyangkut harta, sudah menyangkut tanah, sudah menyangkut
kepemilikan, maka itu wajib hukumnya untuk ada tulisannya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, maka tulislah. Kenapa ditulis? Supaya hukumnya kuat di mata masyarakat. Wallahu a'lam. Ini Masya Allah. Jadi bicara masalah tentang wasiat tadi ini yang perlu dituliskan ini berupa harta gitu ya. Berupa harta. Kalau ilmu nggak perlu. Ilmu insya Allah Nah tidak nanti perlu. kamu kalau misalnya ini ya, kalau bisa lulus sekolah nggak perlu ditulis tuh segala macam gitu ya. Terlalu Jadi, banyak nanti. Terlalu panjang bener-bener ini Masya Allah luar biasa. Dan sekarang saya mau tanya sedikit sama Ustadz Bani nih. Bicara masalah tentang kalau bicara orang tua atau mungkin pasangan ya yang nggak punya harta untuk diwariskan, apakah tetap harus buat wasiat atau nggak usah lah, kan nggak ada hartanya juga yang buat diwarisin. Ini gimana, atau nggak diwasiatkan? Gimana Ustadz Bani? Masa sih nggak ada harta? Harta ada kali. Masa? Belum dicek semua berangkas-berangkas belum tuh? Nggak ada. Nggak ada benar. Nggak Masya ada. Allah, ini menarik jamaah. Ah. Insya Allah nanti akan kita bahas setelah ini ya. Oh, digantung sama dia, nggak apa-apa. Oke, buat jamaah yang di rumah sabar-sabar ya. Kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.